Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau disempurnakan setiap hari. Ketik di kolom komentar, saya rindu disempurnakan setiap hari. Seseorang yang merindukan dirinya untuk disempurnakan setiap hari, maka harus mengalami pembentukan, harus mengalami proses, harus mengalami tantangan. Jadi badai kehidupan yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk tetap terus menyempurnakan kita, untuk tetap terus memberikan kita kekuatan. Ya, itu sebabnya jangan alergi dengan masalah, jangan alergi dengan pergumulan hidup. Terkadang melalui masalah dan terkadang melalui pergumulan hidup kita didewasakan, ya kan? Makanya kita nyanyikan tadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, selalu disempurnakan. Bagaimana caranya? Melalui setiap badai, melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan hidup kita disempurnakan. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi jangan alergi sama masalah, jangan takut terhadap pergumulan, hadapi, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Kita ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada dalam renungan kita bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Dalam Imamat pasal 18, Imamat pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, kita lihat sama-sama di sana Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 25. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok ini dewa sesembahan Bani Amon, ya kan, dimana ada yang dijadikan anak-anaknya sebagai pekerja seks komersial, ya kan. Ada yang juga dipersembahkan, dipotong sebagai korban kepada Molok. Ya, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusanmu, kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ini bicara tentang penyimpangan-penyimpangan seksual, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang akhirnya melanggar kekudusan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tetapkan hukum ini supaya umat Tuhan, bangsa Israel ini tidak menjadi sama dengan bangsa-bangsa di mana mereka tinggal bersama-sama. Ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Ayat 24. Jangan kamu menajiskan dirimu, garis bawahi, jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Ayat 25 yang terakhir. Negeri itu telah menjadi najis dan aku akan membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat ya, ketika seorang melakukan sebuah perzinahan dengan cara apapun, baik penyimpangan seksual ataupun perzinahan lainnya, bukan hanya diri kita yang menjadi najis di hadapan Tuhan, tetapi tempat di mana engkau berzina, keluargamu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan terkena dampak imbasnya. Itu sebabnya ketika kepala keluarga suami berbuat zina, itu dampaknya kepada istri dan anak-anaknya. Hidupnya akan menjadi susah. Kenapa? Karena kepala.
Demikian pula istri, ketika mereka berbuat zina, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka dampaknya kepada keluarga. Di mana ada keluarga rumah tangga yang berzina, dampaknya kepada keturunan-keturunan. Tempat di mana engkau bekerja, engkau jadi susah, ya kan? Karena negeri itu akan memuntahkan penduduknya. Dikarenakan apa? Karena ada perzinahan, karena tidak menguduskan diri. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri. Kenapa? Karena Tuhan adalah kudus. Itu sebabnya bangsa Israel dipisahkan oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya bagikan tentang bagaimana mereka harus hidup berbeda, dengan cara hidup berbeda, dengan gaya hidup berbeda dari bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Ini membuktikan bahwa Tuhan memiliki standar. Kenapa? Karena orang yang mau datang sama Tuhan gak bisa main-main dengan kekudusan. Karena Allah adalah kudus, kita manusia yang sudah diselamatkan dengan darahnya harus menjaga kekudusan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan dalam kekudusan. Ketik di kolom komentar, saya harus hidup dalam kekudusan. Saudara tidak bisa enggak? Ini suatu perkara yang tidak bisa ditolerir, ya. Ini hukumnya mutlak. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah dipisahkan. Jangan ambil lagi bagian dalam perbuatan-perbuatan yang membuat engkau cemar. Makanya di garis bawahi tadi di ayat 24, janganlah kamu menajiskan dirimu. Jadi yang membuat kita najis adalah keputusan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang membuat kita najis di hadapan Tuhan. Lihat Imamat pasal 20 ayat 26. Dalam Imamat pasal 20 ayat 26 bilang begini saudara. Kuduslah kamu bagiku, kata Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan. Sama-sama bilang sama saya telah dipisahkan. Kita telah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya kita menjadi milik Tuhan. Lihat coba di ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini kudus, Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jangan cuman maunya menjadi milik Tuhan tapi tidak mau berjalan dalam kekudusan. Itu suatu perkara yang omong kosong, saudara. Kita bilang kita rindu menjadi milik kepunyaan Tuhan, karena sebagai milik kepunyaan Tuhan kita pasti dipelihara. Sebagai milik kepunyaan Tuhan kita pasti dibela. Sebagai milik kepunyaan Tuhan kita pasti ditolong. Itu kerinduan kita, bukan? Tetapi di sisi lain, kalau engkau mau menjadi milik kepunyaan Tuhan, engkau tidak bisa tidak, engkau harus berjalan dalam kekudusan. Berdasarkan perkataan firman Tuhan dalam Imamat 20 ayat 26 ini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kenapa kita jadi milik Tuhan? Karena kita sudah dipisahkan. Bagaimana caranya dipisahkan? Kita dikuduskan. Karena itu jangan kembali lagi sama. Jangan balik lagi ke tempat di mana kita sudah diangkat Tuhan dari lumpur, dari tempat di mana kita tidak layak di sana. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipisahkan. Balik lagi, jangan dong. Kalau kita balik lagi itu sama kayak 2 Petrus 2 ayat 22, saudara. Sama seperti anjing kembali lagi kepada muntahnya, babi kembali lagi kepada kubangan. Kita kembali lagi bermain-main di area-area yang kotor. Kita kembali lagi menajiskan diri kita. Padahal kita sudah dipisahkan. Ini kembali lagi. Dengan alasan yang gak apa-apa lah, pendeta kan selama ini kan saya masih hidup di dunia. Saya kan masih gampang jatuh bangun. Ya wajar lah, Tuhan cincai lah. Gak bisa saudaraku. Kalau kita sudah dipisahkan, maka engkau sudah ada suatu tempat yang berbeda. Karena itu hati-hatilah dalam bergaul. Seringkali kita jatuhnya dalam pergaulan karena diajak. Iya kan? Karena ditarik, akhirnya kita bilang ya habis gimana ya, pergaulan saya membuat saya akhirnya jatuh. Ya keluarlah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hal ini tidak bisa ditolerir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan udah ingatkan, kuduslah kamu sebab aku ini yang memanggil kamu, memisahkan kamu adalah Allah yang kudus. Mazmur 68 ayat 36. Coba lihat. Mazmur 68 ayat 36.
Kenapa Tuhan mau setiap kita berjalan dalam kekudusan? Inilah buktinya. Mazmur 68 ayat 36 bilang begini, Allah adalah dahsyat di dalam tempat kudusnya. Allah di dalam tempat kudusnya adalah dahsyat. Dengan kata lain, kalau kita berjalan dalam kekudusan, engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat. Suatu kali Yosua dibilang sama Tuhan, kuduskan kamu hari ini, sebab besok aku akan melakukan perkara-perkara besar. Engkau menguduskan dirimu, engkau berjalan dalam kekudusan, engkau akan lihat mujizat. Engkau berjalan dalam kekudusan, engkau lihat campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak hal, banyak perkara yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita ketika kita berjalan dalam kekudusan. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kapan kita mengalami kekuatan, kedahsyatan kuasa Allah? Ketika kita berjalan dalam kekudusan. Tidak bisa enggak. Kalau engkau mau melihat kedahsyatan Allah dinyatakan dalam hidupmu, ayo berjalan dalam kekudusan. Kalau engkau mau melihat ada perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu terjadi, ayo berjalan dalam kekudusan. Tapi jangan pernah mimpi engkau akan melihat terobosan dalam hidupmu ketika engkau tidak menguduskan dirimu, tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Jangan pernah mimpi, kau tidak akan pernah melihat apapun. Itu yang firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuduskan bangsa itu hari ini, sebab besok, nggak pakai lama saudara, engkau menguruskan dirimu hari ini, besok engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat. Dengan kata lain, kalau setiap hari engkau berjalan dalam kekudusan, setiap hari engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14 bilang apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar. Sama-sama bilang sama saya harus mengejar. Ketik di kolom komentar, saya harus mengejar kekudusan. Maksudnya apa mengejar kekudusan? Kejar, itu bagian kita. Upayakan, lakukan, berjalanlah di sana. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nggak bisa. Jadi jangan pernah berharap engkau melihat terobosan dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah melihat berjalan dalam kekudusan. Ini suatu perkara yang mutlak. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak mau melihat perkara-perkara dahsyat yang terjadi dalam hidupmu, ya terserah. Itu keputusan ada di kita. Makanya penulis Ibrani katakan, kejarlah kekudusan. Kejarlah, lakukan bagianmu, kerjakan itu. Maka engkau akan lihat, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kalau engkau mau melihat terobosan terjadi dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat kemajuan yang dahsyat dalam rumah tanggamu, pekerjaan, bisnis, usahamu, sederhana, Tuhan udah kasih clue-nya kok. Allah dahsyat, Allah berperkara di dalam tempat kudusnya. Tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Karena itu ketika kita berjalan dalam kekudusan, Allah tinggal dalam kehidupanmu, maka engkau akan lihat ada hal-hal yang tidak dapat engkau mengerti, ada hal-hal tidak pernah engkau pahami. Itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Kejarlah, upayakan, lakukan kekudusan itu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kekudusan ada kuasa Allah. Dalam kekudusan ada perkara-perkara mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar untuk tetap tinggal dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sebab kami sudah dipisahkan, kami sudah ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena itu biarlah dalam kehidupan kami tetap terus ada dalam rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami mulai hari ini mengambil keputusan untuk tetap tinggal dalam kekudusan, untuk tetap mengerjakan bagian kami untuk mengejar kekudusan. Sebab kami tahu tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap kami ya Tuhan tetap terus melihat kuasa Tuhan,
agar setiap kami tetap terus melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam hidup kami, ketika kami belajar untuk tetap tinggal dalam kekudusan bersama-sama dengan Tuhan. Allah dahsyat di dalam tempat kudusnya. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini, menyerahkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami umat Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Engkaulah Allah yang menjawabnya sesuai dengan ketetapan waktu dan keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa pagi hari ini, menyerahkan setiap mereka umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua dilawat dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi lawatan Tuhan pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Ada yang sakit kepala sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Ada yang kakinya keseleo pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Oh, banyak mujizat terjadi pagi hari ini di rumah umat-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Terpujilah Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan memberkati. Biar semua suami-suami, istri-istri tetap terus saling mengasihi, tetap terus saling mencintai di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga suami-suami dan istri-istri yang mungkin hari-hari sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada banyak rumah tangga hari-hari ini akan mengalami pemulihan Tuhan. Ada istri-istri yang hari-hari ini berseru kepada Tuhan agar rumah tangganya dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami melihat mujizat, kami melihat kuasa, kami melihat anugerah dinyatakan atas setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Suami-suami Tuhan jamah, sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Istri-istri Tuhan jamah di dalam nama Yesus, agar mereka tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan pasangan suami, rumah tangga, istri, rumah tangga dalam tangan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini tidak gampang untuk kami jalankan sebagai rumah tangga hidup takut akan Tuhan. Tetapi kami percaya satu hal, selama Tuhan pegang tangan kami, selama Tuhan pegang suami-suami, Tuhan pegang istri-istri, maka kami percaya rumah tangga kami aman, rumah tangga kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ada seorang istri yang menangis karena suamimu sudah meninggalkan kau lama. Tuhan ingatkan satu hal, setiap tetes air matamu yang tertumpah dalam kirbatnya Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Dalam waktu dekat suamimu akan kembali kepadamu, Bu, karena tangisanmu, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Ini hanya salah satu contoh. Engkau tahu bahwa ada seorang ibu yang berdoa ini. Dia berdoa karena dia percaya bahwa Tuhan dengar doa. Dia berdoa karena dia percaya ada mujizat terjadi, dan itu yang akan Tuhan nyatakan dan Tuhan kerjakan. Ibu, dimanapun engkau berada, ini kabar sukacita buat dirimu. Tuhan akan bawa pulang suamimu kembali kepadamu dengan cara-caranya yang ajaib. Siapapun saudara, tetap terus berdoa, ya, karena tidak ada yang sia-sia dalam kau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa membuat
Setiap mereka tetap tenang dalam menghadapi badai, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup. Tidak sedikit dari kami, anak-anak Tuhan, hari-hari ini sedang mengalami ketakutan dengan ekonomi kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Engkau yang hari-harinya sedang takut menghadapi hari depan, engkau yang hari-hari sedang bimbang khawatir akan ekonomimu yang sedang bergoncang, satu pesan Tuhan, tetap terus berpegang pada kasih setia Tuhan. Keadaan boleh bergoncang, musim boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan kasih setia Tuhan itulah yang membuat kita tetap kuat menghadapi hari-hari hidup kita. Tetap terus berpegang pada kasih setia Tuhan. Stop mengandalkan manusia, stop mengandalkan musim-musim, keadaan-keadaan. No, kita berpegang kepada kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kami hidup karena kasih setia Tuhan, kami hidup karena kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Berkati setiap usaha pekerjaan ya Tuhan, dagang dari setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap terus ada dalam hidup anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Masa muda mereka, hari depan mereka penuh dengan kegilangan, kegemilang-gemilang yang ada. Bahkan masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa Allah anugerahkan dalam hidup orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, Tuhan juga yang membukakan setiap tingkap-tingkap langit bagi mereka. Ada mujizat-mujizat yang Allah kerjakan atas setiap mereka, sehingga mereka melihat pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dibukakan dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup, hamba berdoa biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan hidup takut akan Tuhan, juga mencintai mereka, mengasihi dan menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang pegang hidup kami, karena kami tahu selama Tuhan memegang hidup kami, maka kami aman, kami tenang, kami kuat, dan kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, biarlah anak-anak mereka mengalami terobosan, mengalami pemulihan, anak-anak mereka mengalami kemajuan dalam Tuhan, karena kami percaya doa-doa dari orang-orang tua ini akan didengar oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ya Tuhan, melalui sosial media kami, biarlah kami pakai untuk menjadi ladang di mana ada tuaian jiwa-jiwa. Melalui sosial media kami, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Melalui hidup kami, melalui apapun yang kami kerjakan, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa mengucapkan berkat. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, memberkati ya Tuhan, cuaca di kota kami diberkati Tuhan, hasil-hasil bumi di kota kami diberkati Tuhan, ekonomi kota kami diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin kota kami diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya, seluruh gubernur, seluruh wali kota,
kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menggetarkan hati mereka untuk hidup takut akan Engkau dalam mereka memimpin setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa rencana 2024 biarlah berjalan dengan aman ya Tuhan. Pemilihan umum berjalan dengan kondusif, damai. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan sendiri yang berperkara atas bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, mengucapkan berkat. Biar sepanjang hari kami jalan ini, kami tahu tangan Tuhan menopang kami. Bahkan kami berdoa sepanjang bulan Oktober ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini kami hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi ketika kami berjalan dalam kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oktober penuh mujizat, Oktober penuh kemuliaan Tuhan, Oktober diberkati Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang bulan Oktober ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah online kita Senin tanggal 2 Oktober selesai. Besok kita akan ketemu kembali melalui TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live, dan Zoom. Tetap pastikan kita memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan, dan tetaplah berjalan dalam kekudusan, karena dalam kekudusan kita punya Allah yang dahsyat yang akan berperkara atas hidup kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.